Salam sehat, perkenalkan nama saya Santi, usia saya 48 tahun. Saat ini saya memasuki remisi yang ketiga dari penyakit kanker rahim atau CAND, endometrium stadium 4A. Dokter memberikan saya pengobatan atau treatment yaitu operasi, kemo, dan radiasi. Jadi semua pengobatan untuk penyakit kanker hanya ada 3 itu, dan dokter sudah memberikan itu kepada saya. Dan saya sangat bersyukur bahwa semua treatment yang diberikan oleh dokter membuat saya sehat kembali. Saya menjalani treatment di salah satu rumah sakit besar pusat di Jakarta. Gejala awal dulu saya alami itu haid atau menstruasi yang berlebihan. Itu saya rasakan sekitar 1 tahun, di tahun 2018 ke 2019. Dan puncaknya di sekitar bulan Juni 2019 saya mengalami pendarahan yang sangat hebat. Akhirnya saya pergi ke salah satu rumah sakit kecil di dekat kos saya lah, masih rumah sakit kecamatan waktu itu. Nah, di situ saya diobservasi, kemudian saya lab, kemudian di ronsen dan sebagainya. Di situ saya dinyatakan penebalan dinding rahim. Nah, kemudian karena HB saya terlalu rendah, sekitar 4 atau 5, saya transfusi beberapa kantong. Nah, setelah itu selesai, saya pulang. Dari situ saya mulai mencari dokter-dokter lah, mencari dokter-dokter yang menurut saya bagus. Saya dibantu oleh beberapa teman, saya mencari dokter dari rumah sakit besar, dan hari ini saya menemukan sebuah klinik gitu, terus yang dimana dokternya sangat kompeten dan sangat terkenal ya, di salah satu rumah sakit terbesar swasta di wilayah Jakarta. Akhirnya saya ke situ. Saya diobservasi hampir beberapa bulan. Setiap minggu saya datang ke situ, setiap minggu datang gitu untuk diperiksa. Memang bersih gitu ya. Setelah bersih, setelah obat habis, saya mengalami pendarahan kembali. Begitu seterusnya. Akhirnya saya berpikir, kok saya membayar terlalu mahal begitu ya, tapi kok tidak ada hasil. Akhirnya saya konsultasi dengan beliau untuk mencari option dokter yang lain. Akhirnya saya direkomendasikan di dokter yang cukup lumayan lah, dia adalah profesor dan sudah menangani banyak pejabat gitu ya, artis juga. Akhirnya saya datang ke situ dan di situ pun saya tidak tidak ada hasilnya, tidak tahu sakit saya ini apa gitu. Akhirnya saya memutuskan memakai BPJS. Jadi sebelumnya saya tidak menggunakan BPJS, tapi secara pribadi gitu. Akhirnya saya menggunakan vaskes saya, dari vaskes pertama kemudian dirujuk ke vaskes 2. Di vaskes 2 inilah saya bertemu dengan salah satu dokter yang ternyata juga seorang profesor gitu. Di rumah sakit inilah, di vaskes 2 ini, penyakit saya terdeteksi. Itu kira-kira bulan November. Jadi saya di bulan Juni itu yang saya benar-benar
kesakitan dari bulan Juni ke bulan November. Itu saya mencari dokter ya, maksudnya observasi dokter sana sini. Akhirnya di bulan November itulah saya bertemu dengan salah satu profesor di rumah sakit ya cukup lumayan di daerah Jakarta Barat. Disitulah saya terdeteksi bahwa saya mengidap penyakit kanker rahim. Tapi waktu itu belum dikasih tahu saya stadium berapa. Jadi saya hanya dikasih tahu bahwa saya kanker rahim grade 1C. Jadi kalau grade itu istilahnya keganasan sel kanker yang ada di tubuh saya itu masih grade 1C. Jadi kalau dilihat dari keganasannya, karena waktu itu belum dikasih tahu stadiumnya, saya pikir sakit biasa. Karena memang jujur untuk penyakit kanker waktu itu saya juga minim. Saya tidak tahu kanker itu seperti apa. Jadi ketika dokter bilang saya menderita kanker, terus ya dok gitu. Terus dia dokter tersebut menyarankan saya untuk beroperasi. Nah, ketika saya mendengar operasi, saya kaget. Dok, operasi boleh nggak kalau tidak operasi gitu? Dokter bilang boleh, karena itu hak pasien gitu. Jadi sebelum operasi itu dokter juga istilahnya ada persetujuan antara keluarga pasien dengan dokter. Karena waktu itu saya tidak ada keluarga secara pribadi. Nah, dokter bilang nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya dikasih tahu kalau saya operasi seperti ini, kalau tidak seperti ini. Wah, ternyata bahaya juga gitu loh. Akhirnya saya mengambil keputusan oke, operasi gitu. Saya pun nggak tahu itu operasi itu nanti operasi apa gitu. Saya hanya ya udah, karena resikonya waktu itu dokter bilang nyawa gitu. Nah, setelah beberapa hari kemudian baru saya tahu kalau ternyata nanti operasi itu rahim yang diangkat. Wah, saya cukup kaget. Saya kaget sekali gitu. Karena waktu itu jujur saya belum mempunyai anak ya sampai sekarang ya. Tapi waktu itu saya belum mempunyai anak gitu, dan saya juga ingin punya anak gitu ya. Tapi ternyata rahim saya harus diangkat. Kalau nggak diangkat, nyawa saya itu jadi taruhannya. Saya sempat shock ya saudara, teman-teman semua. Saya sempat shock gitu, karena saya perempuan, belum punya anak, kok rahim saya diangkat gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin operasi ini jalan satu-satunya saya untuk hidup sehat. Saya masih untuk saya masih bisa hidup lah istilahnya ya, nggak mati gitu. Akhirnya oke, operasi gitu. Nah, sebelum operasi saya melakukan tes dulu MRI gitu ya saudara. Akhirnya dilaksanakanlah MRI. Setelah hasil keluar, ternyata dokter ini bilang, Mbak, sepertinya ini rumah sakit di sini tidak bisa melakukan operasi untuk Mbak gitu. Loh, kenapa dok gitu? Karena adanya kekurangan dokter dan fasilitas gitu. Karena kebetulan dari hasil MRI saya itu diketahui usus saya ada bermasalah juga gitu. Nah, di rumah sakit yang fase kedua itu tidak ada dokter digestif khusus gitu. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang besar, yang mempunyai fasilitas itu. Nah, akhirnya saya diberi rujukan untuk ke rumah sakit di wilayah Jakarta Pusat.
kira-kira bulan Desember sampai bulan Januari saya melakukan segala cek semua organ tubuh saya, jantung, ginjal dan sebagainya, karena dokter bilang bahwa saya harus segera melakukan operasi gitu. Jadi tim dokter yang ada di rumah sakit tersebut istilahnya ngebut memeriksakan semua organ tubuh saya. Pokoknya harus ke ini untuk periksa agar secepatnya saya melakukan operasi. Saya sampai sakit saya ini luar biasa gitu ya, maksudnya sampai apakah ganas gitu ya, karena jujur kan saya kan nggak begitu tahu soal kanker itu gimana, edukasi soal kanker itu saya sama sekali nggak tahu gitu. Ya sudah, saya jalani saja. Akhirnya dokter memberikan jadwal ke saya tanggal 2 Februari 2020 untuk menjalani operasi. Nah, operasi ini ternyata pengangkatan rahim, leher rahim, ovarium kanan kiri, dan saya diketahui ada kelenjar getah bening juga. Jadi ada 3 kelenjar getah bening yang diangkat. Operasi saya cukup lumayan lama. Saya keluar dari bangsal itu jam 7, masuk ruang operasi jam 8. 8.13 saya sudah nggak sadarkan diri. Di tengah-tengah operasi gitu, karena kan dokter ya menemukan gitu, ada ternyata harus ini itu gitu ya. Itu saya dapat cerita dari tante saya, saudara saya yang jaga gitu. Jadi saya memang operasi cukup lama, 11 jam. Jadi di tengah operasi keluarga saya dipanggil, wah Bu, ternyata ada ini gitu. Hanya saya dipasangin selang lah, ventilator, saudara. Waduh, tersiksa. Maksudnya ventilator itu nggak enak gitu. Waktu masangnya memang saya tidak rasa ya sudah. Tapi ketika saya sadar itu sekitar jam 11 malam, 11 jam 12. Ada alat ventilator gitu di mulut saya, jadi saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa ngomong, banyak sekali alat, tatut gitu ya saudara. Tapi semua boleh saya lalui lah ya. Saya jadi di ICU sekitar 2 malam. Setelah 2 malam saya dipindah ke bangsal. Kemudian baru pindah, dokternya datang, dokter yang operasi itu. Dokter saya sungguh luar biasa gitu. Jarang gitu seorang profesor gitu mengoperasi, mendatangi pasiennya, bertemu dengan keluarga saya. Beliau bilang bahwa tugas beliau mengoperasi saya sudah selesai. Dan dia bilang, Mbak, nanti setelah ini Mbak langsung kemoradiasi ya. Iya. Saya nggak tahu itu apa kemoradiasi. Kemudian saya hubungi adik saya yang kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Temanggung. Coba kemoradiasi itu alatnya apa gitu, ya kan? Terus karena kan saya memang nggak tahu gitu. Nah setelah berapa hari barulah saya dikasih tahu gitu, oh kemo itu seperti ini gitu. Baik dok gitu. Akhirnya setelah 7 hari di ruang inap, jadi saya 2 malam di ruang ICU setelah operasi, ditambah 7 hari di ruang inap. Akhirnya saya pulang. Sakit, pokoknya habis operasi itu perut saya sangat luar biasa sakitnya, kayak ditindih banyak sekali buku gitu ya. Jadi operasi saya itu cukup panjang, dari atas vagina sampai atas pusar.
kalau buat batuk itu sakit sekali. Habis operasi itu buat batuk, setiap kali mau batuk saya selalu minum. Ternyata salah, dari dokter digestri bilang jangan begitu Bu, harus dibatukkan gitu. Tapi saya bilang, dok sakit sekali gitu. Akhirnya saya diajarin caranya. Jadi ketika mau batuk, ini perut agak ditekan, terus kita disuruh batuk. Karena memang itu efeknya gitu. Sakit sekali. Saya kalau mau batuk rasanya aduh, operasinya nggak berasa, tapi ini kok sakitnya luar biasa gitu ya. Apalagi di bekas jahitan itu yang paling atas itu saya berair, jadi nggak kering gitu. Wah, saya kok yang lainnya kering, kok ini kok keluar cairan gitu. Akhirnya saya bilang sama dokter dibuka, itu dipencet, katanya biar keluar darahnya dan itu nanti akan mengering. Itu sakitnya juga luar biasa. Wah, pokoknya sakitnya itu dari ujung kaki sampai kepala terasa sekali gitu. Tapi setelah itu, setelah berapa hari kering. Tapi saya tetap di tempat tinggal saya ganti perban. Jadi setiap 2 hari sekali saya ganti perban biar steril gitu ya. Jadi selalu dibersihkan, kemudian diperban kembali. Saya tidak lepas perban itu kurang lebih satu bulan. Pasca operasi itu yang saya rasakan, saya sulit BAB, sangat sakit. Itu bisa 2 minggu. Wah, rasanya sudah kayak fase itu udah di ujung gitu ya, tapi tidak bisa dikeluarkan, sangat sakit. Akhirnya atas rekomendasi salah satu teman saya, waktu itu bareng operasi, dia pakai pencahar. Nah, saya pakai pencahar. Maksud teman saya adalah pencahar yang dari belakang, dari bawah sini ya. Tapi saya minum pencahar yang dari oral, dari mulut. Wah, itu makin sakit saudara, karena yang bawah tetap keras, tapi yang atas kan mulai pencahar itu mulai mencairkan, tapi tidak bisa keluar karena tersumbat yang fases yang di bawah itu. Sakitnya sangat luar biasa. Pokoknya itu adalah sakit sekali. Akhirnya bisa keluar, tapi sangat menyiksa itu, sangat menyiksa gitu. Jadi ketika saya konfirmasi sama teman saya, dia bilang bahwa saya salah, harusnya yang dari dubur. Tapi sudah terlanjur lah. Tapi setelah itu saya masih tergantung dengan pencahar itu karena mungkin operasi saya sangat lama, jadi itu efek dari obat bius juga bisa. Jadi hampir 1 bulan saya kesulitan BAB. Tapi ya itu, akhirnya saya pakai pencahar yang dari bawah. Setelah pasca operasi saya sudah mulai berjalan, sudah mulai normal, sudah mulai membaik. Kemudian dari pihak rumah sakit mulai menjadwalkan saya untuk treatment. Jadi yang tadi saya katakan bahwa treatment untuk kanker itu kan 3, yaitu operasi, kemo, sama radiasi. Nah, sekarang saya tinggal menjalani kemo sama radiasi. Kemudian dari pihak radiologi sama Opjin berunding. Akhirnya dari pihak radiasi menyarankan saya untuk kemo dahulu, baru setelah nanti kemoterapi sudah selesai baru dilanjutkan dengan radiasi. Kemo pertama saya itu sekitar bulan Maret. Jadi saya
operasi bulan Februari, Maret lah. Dokter memang menjadwalkan saya sangat rally ya, maksudnya kayak nggak ada jeda gitu. Dari operasi, kemo dan radiasi itu saya di jadwalnya itu nggak ada jeda. Jadi kata dokter biar sekalian gitu sel kankernya itu mati sekalian gitu istilahnya, atau tidur gitu ya. Jadi tidak memberi sela atau waktu pada sel kanker itu untuk bangun lagi. Akhirnya di bulan Maret saya mulai mengurus kemoterapi. Waktu itu awal-awal COVID, jadi agak sedikit terkendala gitu ya, Jadi awal-awal itu dulu tes COVID itu nggak lewat hidung atau tenggorok, jadi diambil darahnya gitu. Jadi setiap mau kemo kita diambil darahnya untuk rapid lah ya, untuk mengetahui apa kita terkena COVID atau tidak. Karena kalau kita COVID ya kemo treatment stop. Saya bersyukur bahwa selama saya sakit saya tidak pernah terkena COVID. Jadi dari kemo pertama sampai ke 6 saya jadi dapat kemo 6 kali. Saya tidak terkena lah COVID. Tetapi dampaknya karena HB saya itu suka rendah, saya kesulitan untuk mendapatkan darah untuk transfusi. Karena kalau mau kemo itu HB harus minimal 10. Karena kan kalau standar normal itu kalau wanita kan 11. Nah, tapi kalau kemo 10 sudah boleh. Nah, dari kemo pertama sampai kedua saya masih dalam kondisi bagus, jadi saya tidak membutuhkan transfusi. Tapi ketika masuki kemo yang ketiga, saya mulai drop. HB saya, trombosit saya, leukosit saya, mulai satu-satu ada masalah. Ya, karena dokter memang itulah efek obat kemonya sudah mulai gitu. Jadi di situ kendala saya waktu itu. Jadi setiap mau kemo saya harus transfusi, sementara persediaan darah baik di rumah sakit maupun di PMI pusat itu suka kosong, apalagi golongan darah saya adalah B. Itu sangat susah waktu itu ya. Saya B+ resusnya. Jadi ketika mau kemo saya pasti cari-cari teman gitu yang mau mendonorkan darahnya gitu, karena kebetulan saya kan merantau di Jakarta, jadi saya tidak ada yang menemani saya gitu, jadi tidak ada pendamping lah istilahnya. Jadi semua saya jalankan sendiri gitu, dari pertama gitu sampai selesai itu saya sendiri. Jadi saya mengurus segala sesuatunya itu sendiri gitu. Jadi selalu terkendalanya itu tidak lancar, jadwal kemo selalu mundur itu karena saya kesulitan selalu di masalah transfusi. Jadi saya selalu carilah gitu. Tapi pasti dapat, tapi kadang mundur gitu. Nah, itu terjadi dari kemo ketiga sampai kemo ke-6. Entah itu trombosit gitu, kalau sudah HB-nya udah bagus, trombositnya yang turun. Nanti trombositnya udah bagus, HB-nya yang turun. Itu sudah biasa bagi penderita kanker yang sedang menjalani treatment kemo. Nggak hanya saya gitu, jadi teman-teman semua juga seperti itu gitu. Kadang kita HB-nya udah bagus, pas lagi diambil sampelnya hasil lab ternyata trombositnya yang turun gitu. Jadi
Itu lika-liku kalau sedang menjalankan kemo. Jadi kita memang tidak stabil keadaan tubuh kita gitu ya, jadi naik turun. Kemo berjalan dengan lancar dari bulan Maret, selesai sekitar bulan Juli. Efek-efek kemo yang saya alami seperti pada umumnya ya, awal saya juga kaget gitu ya. Kemo pertama tidak apa-apa, kemo kedua mulai merasakan lah badan kok sedikit aneh gitu ya, ada sesuatu yang aneh gitu ya, tapi masih kuat lah, masih kuat gitu. Mulai mau masuk kemo ketiga, itu badan saya kemo ketiga ya, pas istilahnya saya lagi mengurus kemo ketiga, badan saya sudah mulai drop dan saya ngilu-ngilu gitu ya, apalagi ditambah kemo ketiga. Setelah kemo ketiga, efeknya itu di badan saya makin parah, saya nggak bisa bangun ya, semua badan saya itu kayak merasa nggak ada tulang-tulangnya, ngilu gitu ya, pokoknya kayak mau bangun itu susah gitu loh, mau kamar mandi aja kesulitan gitu loh, bahkan ngesot gitu ya, maksudnya karena aduh kok aneh gitu, apalagi ditambah saya biduran itu kurang lebih 7 hari, saya sangat tersiksa. Saya sudah sampai ke rumah sakit, dokter, dikasih obat, tidak sembuh gitu. Saya bingung ini kenapa gitu loh, kok biduran kok sampai lama gitu. Saya sampai kasih pertolongan dengan es batu. Saya pukul-pukul, saya taruh ke kain, kemudian saya taruh di badan saya, akhirnya saya bisa tidur. Ternyata itu salah satu efek kemo. Saya pikir itu ada penyakit lain gitu, ternyata itu adalah salah satu efek kemo. Ada beberapa teman saya juga yang mengalami, memang nggak semua, tapi ada beberapa yang sama, karena kan tiap kita punya kasus masing-masing ya. Di kemo ketiga itu rambut saya sudah mulai rontok, tapi memang sebelum kemo saya sengaja potong rambut karena saya sudah mulai tahu ternyata nanti efek dari kemo itu adalah rambut rontok. Jadi saya sudah mempersiapkan diri, rambut saya potong pendek. Nah, setelah kemo ketiga, karena rambut saya sudah pitak di mana-mana, akhirnya saya dengan sengaja membotakkan kepala saya gitu. Jadi biar tidak sedih gitu ya kalau melihat rambut rontok gitu, rasanya kok keramas gitu ya. Kalau keramas tuh kena air, rambut itu turun semua banyak gitu loh, apalagi di bantal gitu ya. Saya waktu kemo juga itu ketiga, rambutnya udah banyak sekali itu, saya sampai aduh kok sampai sebegininya gitu, pitak-pitak gitu ya. Akhirnya saya putuskan untuk botak itu kemo ketiga. Tapi ada beberapa teman saya juga di kemo pertama sudah, kemo kedua sudah, tapi saya parah itu di kemo ketiga. Kemo keempat, kelima, keenam efeknya makin istilahnya bertambah gitu, lemasnya bertambah gitu ya. Kalau waktu kemonya sih enggak, karena kan saya kemo infus, jadi saya kemo infus, enggak sakit, kemo itu enggak sakit. Jadi salah kalau orang saya takut kemo gitu kan, sakit, enggak.
Yang menyakitkan itu adalah efeknya. Jadi yang menyakitkan itu efeknya, bukan kemonya. Kemonya itu yang sangat luar biasa. Makanya kenapa selama kemo kita diharuskan asupan kita itu bagus, baik buah, sayur, protein gitu, biar badan kita itu bisa membantu badan kita itu setidaknya itu fit gitu, tidak terlalu ngedrop. Kalau ngedrop pasti akan mundur kemonya gitu ya kan. Jadi selama kemo saya mengkonsumsi air rebusan kacang hijau, kemudian jus tomat sama wortel itu wajib, kemudian beet ya, beet di jus aja itu campur. Kalau saya sih variasi, jadi kalau enggak sama wortel, nanas atau apel. Kalau apel saya pilih Fuji karena manis, jadi dia bisa menutup rasa beet yang rasanya kayak akar, kayak tanah gitu. Atau nanas itu agak segar, jadi kita nggak enak gitu. Jadi itu ritual wajib setiap hari itu saya itu rebusan kacang hijau, jus tomat sama wortel, sama beet yang dicampur dengan beberapa buah. Itu sangat membantu. Tapi karena kadang mual, kalau pagi bangun tidur itu efek pertama itu mual, sangat nggak enak gitu rasanya. Itu saya minum rebusan temulawak jahe gitu, tapi entah kenapa juga kok itu tidak membantu gitu ya. Tapi kadang itu suges ya, kalau kita bilang kalau minum itu ini ya mungkin bisa gitu ya, tapi saya tidak bisa. Jadi tiap pagi itu mual gitu ya, nggak enak lah rasanya, perut tuh kayak diaduk-aduk gitu, belum ngilu-ngilu di tulang gitu ya. Jadi mau berdiri aja susah gitu. Tapi ya kembali itu efek kemo yang saya rasakan ya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang lebih parah, ada yang enggak gitu. Kalau saya sih enggak terlalu parah, saya sedang-sedang. Jadi seperti efek kemo pada umumnya, ngilu, mual gitu ya, nyeri tulang-tulang tuh kayak rasanya malah kayak nggak ada tulangnya gitu ya. Tapi ya bersyukur saya bisa melalui kemo itu dengan baik. Efek-efek kemo yang saya alami juga saya jalani dengan ikhlas, karena saya pikir saya sakit paling cuma berapa bulan lah, 1 tahun gitu ya. Jadi saya sudah senang-senang dengan umur saya waktu itu. Saya diagnosa sekitar tahun itu mungkin umur 47, 44 atau 45 ya. Jadi saya selama ini sudah senang gitu ya. Sekarang kalau cuma sakit 1 tahun saya rasa nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi saya tetap semangat gitu ya, untuk berusaha untuk tetap kuat gitu, karena saya pengen sembuh. Karena beberapa teman saya gitu, teman-teman terbaik saya itu sudah satu-satu mulai gugur gitu. Saya di titik yang enggak, saya harus semangat, saya harus melanjutkan perjuangan teman-teman saya harus sembuh. Jadi saya berusaha gitu ya. Walaupun saya waktu itu kemo, saya tetap naik motor sendiri gitu ya, dari tempat tinggal saya ke rumah sakit gitu. Jadi kalau saya nginep gitu ya sudah, saya motor saya ikut nginep gitu ya. Jadi saya benar-benar sendiri gitu, mengurus, tidak ada. Memang kadang ada beberapa teman yang sesama gitu, penderita, punya saudara, akhirnya ayo mbak aku bantuin gitu. Tapi pure saya menjalani pengobatan ini
sendiri. Setelah kemoradiasi selesai, akhirnya saya langsung lanjut. Saya tidak ada pakai jeda. Juli, Agustus. Saya Agustus mulai proses untuk radiasi. Dari radiologi saya diberi jadwal gitu ya, diberi jadwal untuk radiasi. Saya mendapatkan 25 sinar luar dan 3 kali, jadi 25 plus 3, 25 kali untuk sinar luar, kemudian 3 kali sinar dalam. Untuk radiasi tidak begitu berat, masih berat kemo, karena efeknya nggak terlalu berat. Kalau saya treatment radiasi ini dari radiasi 1 sampai ke 7 lancar, saya tidak ada kendala. Tapi mulai ke radiasi 7 efeknya sudah mulai, yaitu saya diare. Jadi ketika kalau buang air besar itu air aja terus yang keluar. Makanya kenapa kalau radiasi kita nggak boleh makan yang berserat gitu. Jadi semua sudah diterangin lah gitu sama dokternya, susu gitu dihindari gitu ya. Terus kita kalau bisa makan pisang gitu. Jadi pisang itu katanya bisa mengentalkan fases gitu. Jadi kalaupun kita diare itu bisa minim gitu ya, tapi ternyata tidak bagi saya. Jadi mulai dari radiasi 7 sampai selesai itu saya diare terus setiap hari, lemas sekali. Memang kalau radiasi itu sebentar, prosesnya itu cuma 5 menit, di dalam itu cuma 5 menit gitu ya, yang lamanya menunggu gitu ya proses gitu, cuma sebentar, hanya 5 menit, nggak terasa gitu. Kita di ruangan bagian-bagian. Jadi kalau radiasi itu mematikan sel kanker pada titik-titik yang sudah ditentukan. Jadi sudah ditentukan, ada titik-titik itu sudah digambar lah di perut gitu, di belakang sini. Jadi kalau radiasi itu kan disinar hanya pada titik-titik tertentu gitu, yang mungkin dulu sel kankernya atau kelenjar getah bening yang ada di dalam perut saya itu ya, itulah yang disinar. Kalau kemo kan obat itu menyeluruh, jadi mengikuti aliran darah kan, jadi semua badan. Tetapi kalau radiasi hanya titik-titik tertentu aja. Itu sih yang membedakan antara kemo dengan radiasi gitu. Jadi kalau kemo memang akhirnya melumpuhkan semuanya gitu ya. Jadi semua sel-sel baik itu juga ikut lumpuh. Makanya kenapa efek kemo itu sangat luar biasa kan? Ya itu karena obat kemo itu mengalir kan. Kalau radiasi enggak. Karena saya di perut, efeknya di diare. Mungkin kalau untuk CA mamai atau CA yang lainnya atau untuk CA otak mungkin efeknya beda-beda, saya kurang tahu. Tapi kalau khusus untuk CA endometrium yaitu diare aja sih. Tapi mulai radiasi terakhir saya mulai lemas berjalan, saya juga sudah tidak kuat gitu. Mungkin biasanya saya ritmenya agak cepat gitu, ini sudah enggak. Terus biasanya mungkin saya berjalan dari ruang parkir menuju ke tempat radiasi saya bisa setengah jam gitu atau berapa menit, ini saya bisa lama gitu. Sempat
1 jam gitu dari jalan gitu, dari tempat parkir mau, karena saking sudah kayak apa ya, sudah lemas sekali, mungkin karena juga efek kemonya juga berjalan, efek radiasinya gitu ya. Jadi ketika radiasi terakhir badan saya sudah lemas sekali, mau berjalan pun sudah tidak kayak tidak mampu gitu ya. Tapi ketika radiasi terakhir mulai berjalan itu, rambut saya sudah mulai tumbuh kecil-kecil gitu ya, tumbuh kecil, udah seneng lah gitu ya, maksudnya udah nggak botak lagi. Tapi saya pede aja kalau periksa gitu, saya udah nggak pernah pakai topi apa gitu. Memang badan saya sangat selama treatment badan saya itu kurus sekali gitu, kayak tengkorak hidup gitu ya. Udah misalkan badannya agak berisi ya, jadi saya kayak tongos gitu ya, nongol semua gitu ya kan, udah nggak ada rambut, jadi alis semuanya tuh nggak ada gitu. Jadi kayak kayak memang udah kayak tengkorak hidup gitu ya. Jadi kadang orang kalau melihat saya gitu sekarang tuh kayak nggak percaya, dokter masih hidup gitu karena memang waktu itu kondisi saya badan antara berat badan saya 38 sampai 39 lah, menjalani treatment itu, jadi tinggal tulang-tulangnya. Dan yang penting itu ketika menjalani treatment itu tiap hari saya berjemur, saya paksakan gitu, saya memaksakan diri untuk berjemur gitu. Kalau kondisi saya agak baik, memang kalau setelah kemo hari pertama belum begitu sakit ya, jadi saya masih bisa berjemur, saya masih bisa stretching gitu, istilahnya saya untuk modal nanti kalau saya sakit yang merasa kemo itu kan udah di kamar aja gitu, jadi nggak bisa keluar kamar tuh udah susah sekali, kadang mau mandi mau itu akhirnya saya dilap gitu. Jadi berjemur, pokoknya ritual saya itu berjemur tiap hari, itu sangat membantu di tenaga saya itu. Berjemur ya sejam lah cukup, kalau saya dari jam 8:30 sampai jam 9:30. Jadi untuk tulang bagus. Tapi kalau antara jam 8 itu memang muka gitu ya, untuk menghadap muka boleh, tapi kalau di atas jam 9 kita kalau berjemur harus belakang gitu kalau dokter berpesan gitu ya. Karena saya bisanya berjemur itu ya setelah saya makan, setelah asupan lah semuanya, rutinitas dari bangun sampai saya selesai itu jam 8:30 gitu ya, sampai saya bisa sarapan gitu baru saya berjemur. Itu sangat membantu. Jadi kalau mungkin gitu ada kenalan atau apa yang mempunyai sakit seperti saya, sarankan berjemur sangat bagus untuk tulang gitu ya. Jadi kita bisa kuat, itu sangat membantu sekali ke tubuh saya. Radiasi itu saya selesai sekitar bulan November awal. Jadi treatment untuk kanker itu saya jalani dari awal Februari, yaitu tanggal 2 Februari, berakhir di awal November. Wah, ketika selesai gitu rasanya tuh luar biasa, senang sekali gitu. Tapi masih ada tahap lagi, yaitu evaluasi. Maksudnya evaluasi bagaimana hasil dari ketiga treatment itu berhasil atau tidak. Setelah selesai radiasi, saya menjalankan MRI lagi untuk melihat
untuk melihat jaringan sel yang ada dalam tubuh saya itu bagaimana, terus sudah mati semua, sudah tidur semua atau masih ada gitu kan, semua harus dicek gitu. Dan pengecekannya melalui MRI. Akhirnya setelah selesai saya MRI di bulan Desember 2020 hasil MRI keluar, dan saya bersyukur bahwa treatment saya berhasil. Saya dinyatakan bersih. Memang enggak ada kata sembuh, maksudnya tidak pernah ada keluar dari dokter itu, oh ibu sudah sembuh gitu, enggak, cuman udah dinyatakan bersih. Setiap kali saya ini evaluasi selalu dibilang sudah bersih. Jadi memang nggak tahu, kanker itu tidak ada kata sembuh, cuman katanya hanya kanker itu dibikin tidur gitu ya, karena memang sampai sekarang belum ada obat untuk penyembuhan kanker itu sendiri gitu. Dan selama saya menjalani treatment ini saya tidak menggunakan herbal sama sekali, jadi saya pure medis semuanya. Saya percayakan kepada medis, jadi saya tidak minum herbal apapun gitu ya. Memang banyak sekali gitu ya, maksudnya ada yang menyarankan gitu ya, oh pakai akar inilah, pakai minum inilah, itulah gitu ya. Tapi saya tidak sama sekali gitu, karena takut menghambat gitu ya saudara, kan nanti kalau dari medis sama herbal nanti tabrakan ya. Kalau yang medis menang, kalau yang herbalnya menang kan kita nggak, malah menghambat ini proses medisnya gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak sama sekali herbal, hanya ambil dari buah, sayur, dan madu, itu aja. Karena kata dokter dari ahli gizi menyarankan madu, mau merek apapun pokoknya madu. Jadi saya hanya itu aja. Kacang-kacangan selama kemo, kalau radiasi enggak. Untuk radiasi juga saya jus tidak, tapi saya makan buah secara langsung karena itu kan berserat kan. Kalau waktu radiasi saya jus juga, jadi tidak makan buah langsung karena itu mengandung serat ya. Jadi malah makin memperlancar saya diare, jadi harus seratnya dibuang. Sayur-sayuran juga saya tidak makan karena waktu itu juga saya nafsu makan juga tidak ada, nafsu minum juga nggak ada. Pokoknya mau memasukkan makanan ke dalam mulut itu saya tidak ada sama sekali. Jadi saya mengakali sayur sama protein hewani itu dimasak sop gitu ya, berkuah gitu. Jadi kuah itulah yang saya makan. Jadi saya mendapat kekuatan dari situ. Karena saya tidak ada nafsu makan sekali, nggak ada, maunya itu kayak tidak ada, kayak nggak, entah nggak bisa atau tidak ada kekuatan. Pokoknya saya nggak mau ada proses mengunyah gitu. Jadi jalan satu-satunya sayur itu dimasak sama dimasak dicampur dengan kaldu ya. Itu baru saya minum. Kalau saya lagi berasa agak sedikit enak ya pakai nasi lembek gitu, baru pakai kuah itu. Tapi kalau enggak, saya hanya kuah aja. Itu lumayan membantu juga. Jadi saya tidak ngedrop banget gitu karena tidak ada sama sekali asupan, karena memang saya tidak ada nafsu makan sekalipun. Karena mungkin saya lemas,
diare terus tiap hari, ya kan. Terus kalau udah dari rumah sakit rasanya capek sekali gitu ya, itu karena radiasi kan tiap hari, jadi kita harus tiap hari, kita tidak boleh stop jeda tanpa izin dokter, atau kalau itu dokter yang info gitu. Kalau kita terus nggak datang gitu, kita nggak boleh. Jadi harus setiap hari. Jadi setiap pagi ke rumah sakit full gitu, nggak berhenti. Jadi tiap hari gitu. Akhirnya saya bisa melalui lah itu treatment MRI-nya dan nyatakan bersih gitu. Sangat bersyukur, rambut saya sudah mulai tumbuh gitu, agak lebat gitu ya. Tapi rambut saya tumbuhnya nggak seperti ini gitu, nggak lurus gitu. Dulu kan rambut saya agak ikal gitu, maksudnya ya begini gitu. Ini sudah balik normal gitu. Jadi dulu saya rambutnya keriting sekali gitu. Jadi kayak mungkin orang Ambon gitu ya, orang Ambon gitu. Jadi hitam keriting kayak anak pulau dalam gitu. Wah, saya kaget gitu, kok teman-teman saya enggak, kok saya iya. Saya baru sadar ketika saya kan punya komunitas ya, penderita kanker gitu. Saya membentuk komunitas kecil lah yang sama-sama gitu, yang kita yuk suka janjian gitu, ayo kita kemo bareng gitu, ayo udah berangkat belum ya, tolong ya ambilkan nomor gitu. Tadi saya bikin grup untuk ya menolong satu sama lain, tapi dalam skala masih kecil gitu, masih kecil gitu, masih sedikit gitu. Sampai sekarang masih ada ya, saya masih punya grup itu. Jadi saya tidak, memang ada yang grup secara banyak, jadi dari rumah sakit gitu, tapi saya tidak ikut. Saya hanya kelompok kecil aja gitu, jadi saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau yang satunya aku kok ngedrop ya begini, oh gini gitu. Jadi pengalaman, tapi masih hanya yang yang temen yang setiap kemo ketemu, setiap di rumah sakit ketemu. Jadi hanya skala kecil lah gitu, hanya untuk saling support, yang secara tidak banyak gitu. Karena memang kadang pertemanan atau grup-grup seperti itu tidak semua orang itu bisa kuat, karena di situ ada keluhan ya kan, ada pokoknya yang sakitnya lebih dari kita ya kan, terus ada berita meninggal lah, terus suka duka ya, kebanyakan duka waktu itu ya. Jadi ada yang merasakan seperti ini, jadi ada beberapa yang tidak kuat gitu, ngedrop, malah akhirnya ketakutan gitu. Jadi memang ada dokter yang menyarankan kalau memang mental kita tidak kuat untuk ikut pertemanan atau grup, tidak disarankan gitu. Karena memang saya mulai ngedrop, mulai ketakutan itu juga awal-awal juga karena ikut grup gitu. Jadi dari situ kan saya jadi tahu ternyata kemo itu beratnya seperti ini gitu. Jadi saya sempat akhirnya saya tidak ikut gitu untuk yang skala yang besar itu, karena daripada nanti saya sedang pengobatan terus saya mikir kan efeknya seperti ini, akhirnya saya enggak gitu. Jadi hanya yang teman-teman yang setiap hari ketemu aja gitu. Karena memang kalau yang enggak kuat malah bikin drop gitu, enggak malah bikin semangat gitu ya, enggak bikin kita mau sehat, tapi malah ada udahlah aku takut gitu. Aku pun saya juga seperti itu gitu. Ternyata begini ya gitu. Akhirnya saya tutup telinga, tutup mata, saya fokus ke medis. Terus kalau ada apa-apa saya selalu menanyakan ke dokter, tidak ke teman, karena kan yang tahu persis dengan keadaan kita, sakit kita itu dokter, bukan teman. Teman memang sama mungkin sakit kanker,
cuman kan kasusnya beda, mungkin yang satu kanker cervix, ovarium gitu kan, kalau saya rahim gitu kan, cervix pun ada yang apa gitu kan, ovarium pun beda mungkin. Jadi setiap orang punya kasus masing-masing gitu. Jadi lebih baik saya sarankan kalau terjadi apa-apa dengan tubuh kita, ada keluhan atau apa, kita harus langsung dengan dokter. Jadi dokter yang lebih tahu gitu kan. Jadi kalau saya merasakan apa-apa, saya selalu konsultasi lah. Di WA dokternya juga merespon dengan baik. Dokter saya begini, atau pas lagi kontrol gitu. Karena setelah selesai treatment juga masih harus kontrol. Kontrol awalnya itu per bulan. Biasanya 6 kali. Setelah 6 kali baru kita kontrol per 3 bulan. Nah, nanti tergantung dokternya. Kalau kondisinya bagus, ya nanti bisa potong. Seperti saya, karena kondisi saya bagus, yang 1 bulan saya menjalani 4 kali saja. Akhirnya saya lompat ke 3 bulan. 3 bulan saya juga tidak sampai 4 kali. Akhirnya sampai ke 6 bulan. Nah, dalam jangka waktu kontrol itu pun kita tetap dicek, baik itu lewat lewat USG atau MRI gitu. Jadi saya dapat MRI kembali di tengah-tengah setelah selesai treatment itu. Saya 1 tahun itu dapat 2 kali. Jadi MRI itu tetap ada. Jadi mungkin banyak kasus juga yang sudah selesai gitu, tetap masih ada gitu. Maksudnya sel kankernya masih ada gitu kan. Jadi nanti dokter biar cepat ada tindakan gitu. Jadi tetap terkontrol gitu, tidak terus selesai treatment terus kita ya udah cuma kontrol gitu doang, enggak, tapi tetap ada pemeriksaan gitu. Jadi saya bersyukur setiap kali dilakukan pemeriksaan saya tetap dinyatakan bersih. Selama saya pasca treatment, kegiatan saya jujur tidak seperti biasanya, sudah jauh lah, karena kondisi saya juga nggak se-fit dulu ya, pasti sedikit ada kelelahan gitu ya. Tapi saya kayak punya seperti nazar gitu atau janji, saya nanti kalau sudah sembuh atau sudah sehat lagi, saya udah kuat, saya mau membantu teman-teman saya yang lain. Saya mau meneruskan perjuangan teman-teman saya yang sudah meninggal, karena hampir 90% dari teman-teman komunitas saya itu 90% lebih semuanya meninggal. Nah, saya mendampingi beberapa teman saya gitu, teman-teman saya berobat, menjalani kemo. Jadi setelah kemo radiasi itu ada beberapa teman saya yang ternyata belum dinyatakan sehat gitu. Jadi mereka harus ternyata ada lagi lah, tumbuh lagi gitu. Jadi saya menjadi salah satu tenaga sukarela di rumah sakit di mana saya menjalankan treatment kanker itu ya. Jadi saya membantu teman-teman saya untuk mendampingi mereka lah gitu ya. Dan saya tidak membatasi, kadang ada baik yang dari luar pulau, luar kota gitu, saya dampingi mereka untuk mereka tetap semangat gitu. Saya juga kadang ada beberapa dokter gitu yang suka keliling gitu kan di rumah sakit gitu, saya diajak mereka untuk memberikan motivasi ke para penderita gitu, untuk gimana sih biar bisa sehat seperti saya gitu ya.
Jadi saya lulus S3, saya lulus operasi, saya lulus kemo radiasi, saya lulus radiasi gitu ya. Jadi salah satu dokter di rumah sakit bilang saya sudah S3 gitu ya. Jadi kadang saya saya memang agak bosan gitu kalau di kamar gitu ya. Jadi saya suka keliling dari kamar lain, saya memberikan motivasi gitu sampai akhirnya saya dinyatakan bersih. Sampai tahun kemarin saya masih menjadi tenaga sukarela di rumah sakit tersebut, mendampingi beberapa pasien gitu untuk mereka menjalani pengobatan gitu. Memang ada suka duka, capek gitu ya, tapi dengan melihat semangat teman-teman saya yang lainnya gitu, kayaknya rasa lelah itu hilang gitu. Jadi saya pun senang melakukannya gitu, dan teman-teman berkumpul gitu ya, sesama penderita gitu, saling sharing gitu. Karena kalau sesama penderita kita ngobrol itu lebih enak, karena kita pernah merasakan gitu ya. Jadi support system dari sesama penderita itu lebih klik gitu, masuk gitu, daripada yang satu maksudnya orang yang sehat gitu, maksudnya yang tidak penderita, karena mereka tidak ngerasain. Jadi mungkin cara mensupportnya, memberi sarannya itu beda, tapi kalau sesama itu lebih masuk gitu ya kan. Secara kita pernah mengalami, ya kita masih suka berkumpul gitu, kalau ini janjian yuk kita kontrol bareng atau apa gitu ya. Tapi kebanyakan udah bukan yang di level saya, maksudnya di level yang bukan maksudnya angkatan gitu loh. Kalau angkatan saya sudah banyak yang dipanggil sama Tuhan gitu, jadi saya tetap banyak pertemanan gitu yang sesudah saya gitu. Jadi ada beberapa teman juga yang sehat, yang kondisinya baik gitu. Kita juga sering berdonasi gitu untuk pasien gitu, tapi hanya skala di rumah sakit di mana saya menjalankan treatment gitu. Saya melakukan Jumat berkah, saya membagi-bagikan snack gitu ya, karena memang menunggu gitu ya waktu kita di poli gitu, itu sangat membosankan gitu, lama gitu ya, jenuh gitu ya. Jadi mungkin mereka mau makan, mau pergi makan, takut nanti dokter manggil gitu kan ya, apalagi dari yang luar kota gitu ya, cuma bawa sarapan gitu. Nah dari situlah saya terpikir gitu ya untuk memberikannya makan siang gitu, tapi hanya terbatas gitu untuk opjin saja. Tapi kalau ada dana lebih ya ke poli yang lainnya. Jadi ketika pasca treatment saya tetap beraktivitas seperti biasa ya, kontrol gitu, harus kontrol. Jadi kita tidak bisa melewatkan kontrol, nggak boleh. Kalau terjadi sesuatu itu akibatnya sangat fatal. Itu banyak sekali kasus gitu. Jadi kadang ibu-ibu sudah merasa wah udah sehat nih ya, lupa kontrol, makan secara sembarangan, akhirnya tumbuh lagi. Nah itu saya sangat banyak belajar dari kasus-kasus yang teman atau yang saya dampingi gitu, itu seperti itu. Jadi ada yang bandel gitu ya, sebenarnya udah sehat, sudah dinyatakan sehat, tapi ya begitu akhirnya makan tidak terkontrol, ya kan, pola hidupnya gitu, karena mungkin merasa selama ini tertekan gitu kan, sakit semuanya, terus sudah sehat mulai sembarangan. Itu juga bisa memicu untuk tubuhnya kembali gitu. Kalau enggak juga stres. Ada beberapa kasus teman saya juga karena tertekan gitu ya kan, akhirnya bisa kambuh lagi. Tapi saya sangat bersyukur bahwa saya bisa melewati semuanya dengan baik.
Untuk efek oh ya, khususnya wanitanya, untuk efek radiasi itu memang sangat luar biasa. Apalagi soal ini apa, organ vital wanita. Kalau sudah diradiasi itu akan menyempit dan tidak fleksibel dan tidak bisa, karena radiasi itu panas ya. Jadi logikanya dia sudah tidak mengeluarkan apa ya, cairan lagi, jadi tidak basah. Nah itu banyak kasus kalau melakukan hubungan seksual suami istri, 51% pokoknya lebih banyak itu akan merasakan kesakitan, ada yang keluar darah gitu ya. Jadi banyak kasus akhirnya mereka punya masalah di hubungan suami istri. Ya kalau suaminya mengerti. Beberapa kasus ditinggal suami itu ya, itu banyak ya. Terus suami tetap ada, suami juga ada gitu, ada yang pengertian gitu ya. Karena memang efek radiasi itu akhirnya di hubungan seperti itu wanita sudah tidak ada hasrat lagi, sudah tidak ada keinginan untuk berhubungan, tidak ada keinginan berhubungan lagi. Jadi sudah kayak hambar gitu, nggak ada feel gitu ya. Karena kalaupun ya menjalankan kewajibannya juga itu akan merasakan sakit gitu. Makanya dokter suka menganjurkan untuk memakai gel gitu ya, memakai gel. Ada khusus sekarang sudah mulai terjual bebas di toko-toko gitu ya, toko-toko itu yang banyak lah ya, itu sudah terjual, online juga ada gitu. Tapi itu juga tidak membantu gitu. Jadi kalau sudah diradiasi itu sudah menciut dan sudah tidak fleksibel, itu membuat sakit. Nah kalau yang sudah tidak ada suami gitu ya, single gitu. Seperti saya single itu disarankan untuk membeli alat. Tapi kadang udahlah, usahlah, urusan begitu udah nggak udah nggak terpikirkan gitu. Jadi yang penting sehat aja. Tapi memang secara efek radiasi ini untuk hubungan seksual bagi wanita menurun, bahkan sudah tidak ada lagi. Itulah efek radiasi sangat berat bagi seorang wanita. Itu jadi memang kanker itu ternyata kalau yang belum merasakan mungkin juga belum tahu, memang nggak ini ya. Tapi kalau saya sudah merasakan ternyata berat gitu ya, berat gitu. Tapi nggak usah khawatir karena kanker bisa sembuh. Memang waktu menjalaninya memang seperti itulah gitu ya, sangat berat. Tapi percaya kanker bisa sembuh asalkan kita positive thinking, tetap semangat, berserah diri sama Yang Maha Kuasa. Jangan pasrah, berserah. Kalau pasrah kan kita udahlah saya nggak mau lagi, udahlah saya mau tunggu mati aja. Tapi kalau berserah itu kan udah, yang kita tidak mampu kita serahkan sama Tuhan, yang kita mampu kita usaha untuk kita sembuh. Jadi jangan jangan terlalu berpikir kalau kanker itu pasti meninggal, itu tidak. Karena saya contohnya, saya masih bisa beraktivitas kembali walaupun memang masih ada efek itu. Kalau saya efek radiasi itu di tulang belakang, karena kan yang diradiasi sini belakang, nah itu efeknya di tulang belakang. Jadi saya kelelahan. Jadi kalau
mau berdiri lama saya tidak bisa. Bukan tidak bisa, saya bisa, tapi kalau berdiri lama saya tidak kuat. Kalau duduk pun harus diganjal bantal gini ya, jadi biar bisa tegak gitu. Tidak boleh membungkuk gitu. Ya semuanya ada harganya ya. Kalau kita mau sel kanker itu mati ya karena sel kanker mati, akhirnya ada yang harus istilahnya dikorbankan gitu dari efek-efek itu, kemo dan radiasi itu. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa menjaga pola hidup kita, terus kita harus istilahnya tahu diri gitu ya. Kita jangan memaksakan, kalau kita capek istirahat gitu. Kalau dirasa kok badan kita nggak enak ya sudah, stop, jangan melakukan aktivitas, istirahat. Dulu malah saya dikasih tahu dokter kalau sudah maksimal itu 1 jam, kalau udah 1 jam itu disuruh berhenti gitu, itu batas maksimal gitu. Jadi kita harus punya alarm gitu, jangan sampai sudah sakit baru kita istirahat. Tapi kayak kita udah harus tahu gitu loh, kalau badan kita mampunya hanya sampai segini, ya udah, sebelum kita merasakan sakit kita harus istirahat. Itulah, nanti kita pasti akan panjang umur, sehat, jaga makan, pola makan gitu ya. Kalau memang kita mau makan sesuatu, konsultasikan dengan dokter. Kalau dokter mengizinkan, oke, kita makan. Kalau memang belum diizinkan, ya sudah, nanti suatu waktu kita pasti akan bisa gitu, tinggal waktunya aja. Dulu saya tidak bisa makan junk food, tapi setelah ini saya konsultasi, boleh, jangan tiap hari ya, tapi berjangka ya, setiap bulan. Dok, boleh nggak saya makan ini gitu ya, sosis, saya sebut ya sosis gitu. Jangan, makan dagingnya aja, jadi tidak boleh. Jadi setiap kali kita mau konsultasikan kepada dokter, jangan bertanya sama teman, ya kan? Karena kan kembali lagi kondisi kita masing-masing berbeda, kasus kita masing-masing berbeda. Jadi kalau ada apa-apa, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Oke? Itulah sedikit pengalaman saya dari mulai saya gejala awal, kemudian treatment, efek-efeknya yang terjadi pada saya.